Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pengaruh mikrolingkungan tumor terhadap perkembangan sel kanker. Nah, dengan anggota kelompok ada Azkia Ahmad Gani, Hulwah Apnan Laimun, dengan saya sendiri Ira Rofiatul, dan ada Lailatul Fitrotun, ada Maulahul Alia, dan ada Muhammad Faiz. Nah, yang selanjutnya ada pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua itu ada lingkungan mikrotumor yang tersusun dari pH ekstraseluler, hipoksia, ROS, dan TME, pemrograman ulang TME, matrik ekstraseluler. Dan yang ketiga ada peradangan dan penghindaran sistem imun. Yang keempat, interaksi antara sistem imun, TME, dan sel tumor, sel dendrik, makrofag, sel T, sel B, neutrofil, eosinofil, sel mast, sel pembunuh alami. Nah, perkembangan kanker, suatu kanker dipengaruhi oleh faktor angiogenesis atau pertumbuhan pembuluh darah baru. Perkembangan suatu kanker menjadi lebih besar dikaitkan dengan nutrisi dan oksigen dari pembuluh darah. Bila suatu kanker tidak mendapatkan suplai darah yang bagus, maka kanker tersebut tidak dapat membesar. Hal ini berhubungan dengan hipoksia yang menginduksi apotosis melalui aktivitas P53. Jadi, jika tidak mendapatkan suplai darah yang bagus, maka si sel kanker itu tidak akan berkembang dengan baik. Nah, pertumbuhan pembuluh darah baru mempunyai dua pengaruh terhadap perkembangan suatu neoplasma atau kanker. Nah, perfusi suplai nutrisi dan oksigen, di mana pembentukan sel-sel endotel baru menstimulasi pertumbuhan beberapa sel yang berdekatan dengan cara mengeluarkan polipeptida seperti insulin, like growth factor, PDGF, granulosit, makrofag koloni, stimulating factor, dan pertumbuhan pembuluh darah baru atau angiogenesis dibutuhkan tidak hanya untuk perkembangan kanker tapi juga untuk metasis. Tanpa adanya kemampuan pembentukan pembuluh darah baru, sel-sel kanker tidak dapat melakukan penyebaran ke tempat yang lebih jauh atau metasis. Nah, selanjutnya ada lingkungan mikrotumor. Nah, lingkungan pada tumor atau kanker adalah lingkungan dinamis yang tersusun dari sel tumor, sel bukan tumor atau stroma, faktor tropik, molekul sinyal transduksi, matriks ekstraseluler, dan sinyal mekanik. Pada perkembangan tumor, terjadi interaksi benih sel tumor dengan LTM yang dianalogikan sebagai tanah terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumor. Sel stroma di sekitar jaringan tumor merupakan faktor penting untuk invasi dan metastasis tumor. Sel stroma dapat berasal dari sumber berbeda, yaitu fibroblast, parasit, sumsum tulang, adiposit, makrofag, dan sel-sel imun. Secara umum, berbagai sel di LTM berada dalam jaringan tumor dengan fenotipe dan fungsi biologis berbeda yang pada akhirnya mempengaruhi invasi, metastasis, progresivitas, dan resistensi tumor terhadap terapi.
Nah, yang selanjutnya yaitu ada pH ekstraseluler, yaitu tumor lebih asam daripada darah, yaitu sekitar 6,8 dibandingkan 7,4. pH ekstraseluler yang asam merupakan ciri utama jaringan tumor. pH ekstraseluler yang asam terjadi karena beberapa hal, di antaranya yang pertama, sekresi laktat dan glikolisis anaerobik. Yang kedua, kontribusi transporter dan pompa seperti venakular Na+ atau H+, KO transporter H+, laktat, transporter monokarboksilat, dan pompa proton. Nah, yang ketiga yaitu ada CO2 dari jaluran pentosa fosfat. Perubahan pH ekstraseluler dan intraseluler pada tumor dapat digunakan sebagai target terapi kanker. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memanipulasi pH tumor ekstraseluler antara lain yaitu yang pertama, memblokir transfer proton sel, membalikan perubahan pH menggunakan nanoseril untuk memberikan obat anti kanker. pH ekstraseluler juga dapat digunakan sebagai biomarker untuk mendeteksi kanker payudara dan kanker hati. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu adalah hipoksia. Hipoksia ini merupakan kondisi di mana jaringan tubuh tidak mendapatkan oksigen yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Nah, ini itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk gangguan pernapasan, sirkulasi, atau kemampuan darah untuk membawa oksigen. Nah, hipoksia ini juga terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada hipoksia hipoksik. Nah, ini itu terjadi karena kurangnya oksigen di udara atau gangguan pertukaran gas di paru-paru, misalnya pada kondisi penyakit paru-paru seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronis. Lalu yang kedua ada hipoksia anemik. Nah, hipoksia anemik ini disebabkan oleh penurunan kapasitas darah untuk mengangkut oksigen, seperti pada anemia atau keracunan karbon monoksida. Terus yang ketiga ada hipoksia iskemik. Hipoksia iskemik ini terjadi karena aliran darah yang tidak memadai ke jaringan tertentu, misalnya akibat penyakit jantung atau stroke. Terus yang keempat ada hipoksia histotoksik. Nah, ini tuh terjadi ketika sel-sel tidak dapat menggunakan oksigen meskipun suplai oksigen mencukupi, seperti pada keracunan sianida. Adapun gejala yang dirasakan ketika hipoksia ini yaitu sesak nafas, terus pusing atau kebingungan. Lalu ada sianosis. Sianosis ini kulit atau bibir yang membiru. Terus detak jantung yang berubah menjadi cepat, gampang lelah, dan penurunan kesadaran pada kasus berat. Eh, terus hipoksia ini juga bisa ditangani tergantung pada penyebabnya. Yang pertama yaitu dengan oksigen tambahan melalui masker oksigen atau ventilator. Terus bisa dengan obat-obatan untuk memperbaiki masalah yang mendasari seperti bronkodilator untuk asma atau antibiotik untuk infeksi. Terus ada terapi spesifik yaitu transfusi darah pada anemia dan intervensi bedah pada gangguan sirkulasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu ada ROC dan TME. Nah, spesies oksigen reaktif atau ROC diatur secara ketat dalam sel-sel sehat. Bertindak sebagai utusan sekunder dalam menanggapi Maaf, Maula suaranya.
Putus-putus. Tingkat ROC yang meningkat memicu peradangan, mempromosikan diferensiasi fibroblast menjadi myoblast, dan meningkatkan angiogenesis tumor. Stres oksidatif kronis secara signifikan mengubah fungsi subtip problas ini, mendorong pertumbuhan tumor dan menyebabkan metasis dalam TME. ROC memainkan peran penting dalam mempertahankan homeostasis redox dan mengatur stres oksidatif. Karena kapasitas TME untuk proliferasi yang cepat dan pola metabolisme yang unik. ROC terlibat dalam hampir semua proses fisiologis yang kompleks, mempengaruhi perubahan protein, transduksi sinyal, metabolisme, dan produk energi di berbagai tumor. Next. Yang selanjutnya ada pemrograman ulang TME. TME mencakup sel-sel kekebalan yang terlibat dalam interaksi inti tumor, dan tumor mempromosikan dengan sel-sel stoma dan non-tumor. Meningkatkan kemanjuran pengobatan dapat dicapai dengan memodifikasi lingkungan mikro kekebalan tumor, membuat setiap tumor target yang layak melalui pemrograman ulang TME. Berbagai strategi telah disarankan termasuk terapi atau meliputi hampir seluruh tumor sekitarnya, memicu kaskade yang diinduksi hipoksia yang tidak hanya mempengaruhi sel-sel kanker, tetapi juga lingkungan mikro khusus lainnya. Dalam TME, khususnya sistem kekebalan tubuh, metabolisme laktat, dan ROC dan ceruk asam yang terkena dampak signifikan. Menurut teori simbosis metabolik dan saklar glikolitik, sel-sel kanker oksidatif mendukung laktat atas glukosa. Dengan MCTI memfasilitasi pertukaran laktat pada tumor. Dalam proses ini, sel-sel hipoksia memanfaatkan glukosa untuk menghasilkan laktat yang menyebar sesuai dengan gradien konservasi, sementara sel-sel oksidatif menyerap laktat melalui MCTI. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada matrik ekstraseluler. Matrik ekstraseluler ini adalah struktur kompleks yang terletak di luar sel, berfungsi sebagai kerangka pendukung yang memberikan kekuatan mekanis, pengaturan biokimia, dan lingkungan mikro bagi sel-sel dalam jaringan. Matrik ekstraseluler ini berperan penting dalam berbagai proses biologis, termasuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan komunikasi antar sel. Matrik ekstraseluler ini terdapat beberapa komponen. Komponen utamanya yaitu protein struktural yang terdapat antaranya itu ada kolagen yang memberikan kekuatan tarik pada jaringan. Nah, kolagen ini adalah protein utama dalam matrik ekstraseluler dan terdapat dalam berbagai jenis seperti kolagen tipe 1 yaitu di tulang dan kulit, dan tipe 2 di tulang rawan. Lalu ada elastin yang memungkinkan jaringan ini untuk meregang dan kembali ke bentuk asalnya, penting pada kulit, pembuluh darah, dan paru-paru. Lalu yang kedua ada proteoglikan dan glikosaminoglikan yang terdiri dari hyaluronan, yaitu menarik air, memberikan sifat viskoelastis pada jaringan. Terus terdapat juga keratan sulfat, kondroitin sulfat, serta heparan sulfat yang berperan dalam hidrasi jaringan dan pengaturan sinyal. Lalu terdapat juga proteoglikan seperti agresan yang berfungsi sebagai penyimpan air dan penyangga mekanis. Lalu yang ketiga ada glikoprotein adhesif yang terdiri dari
fibronestin yang membantu mengikat sel ke kolagen dan komponen lain dari matrik ekstraseluler ini. Lalu ada juga laminin yang berperan dalam adhesif dan migrasi sel, terutama di membran basal. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu ada peradangan dan penghindaran sistem imun. Senin-Vironment mikrotumor atau TME pada kanker hati terdiri dari sel-sel sel T hepatik, sel endotel, dan sel-sel kekebalan tetangga atau TME menciptakan pengaturan yang tidak bersahabat untuk infiltrasi sel kekebalan karena adanya stoma padat dan persaingan untuk nutrisi yang mencegah ke penekanan kekebalan dan kemajuan tumor. Sel-sel kanker sangat bergantung pada glikolisis aerobik untuk energi. Demikian pula makrofag MI, proinflamasi, dan sel T aktif menggeser metabolisme mereka ke keadaan aktif, meningkatkan penyerapan nutrisi, gelatinosis, dan glikolisis aerobik untuk bahan bakar fungsi efektor mereka. Namun dalam TME, sel-sel kanker sering menggulungi sel-sel kekebalan lokal untuk nutrisi sehingga mendapatkan keuntungan bertahan hidup. Di sana ada gambarnya ya. Untuk gambar itu, mekanisme imunologis yang mengatur pertumbuhan tumor atau sebuah tumor Sigleyman makropenekan, makrofag, proliferasi sel tumor dihambat oleh CD4 dan CD8 dan ada NK, MI makrofag, dan neurotropil yang diaktifkan. Imunosursor Kembalikan imunosupresi. Terapi bertujuan untuk mengatasi faktor-faktor di TME yang menghambat fungsi sel dendrit seperti dengan menghambat IL-10 atau VEGF. Kemudian ada makrofag. Peran makrofag dalam kanker. Makrofag adalah sel imun yang berperan penting dalam fagositosis, pengaturan respon imun, dan penyembuhan luka. Dalam konteks kanker, makrofag memiliki peran kompleks yang dapat mendukung atau menghambat perkembangan tumor berdasarkan lingkungan mikro tempatnya berada. Makrofag dapat berpoliratis menjadi M1 atau proinflamasi yang berfungsi menyerang sel tumor dengan memproduksi sitokin seperti IL-1 dan TNF-A atau M2 anti-inflamasi yang mendukung pertumbuhan tumor dengan memproduksi faktor seperti TGF-B dan IL-10 seperti berperan dalam angiogenesis. Makrofag juga mendukung pembentukan pembuluh darah baru melalui produk FEGF yang memungkinkan tumor mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi. Di lingkungan tumor, microenvironment atau TME, makrofag sering berubah menjadi bentuk imunosupresif atau M2 yang menghambat aktivitas sel T dan mengurangi respon imun anti-tumor. Oleh karena itu, terapi kanker yang bertujuan mengubah polaritas makrofag atau menghambat faktor-faktor imunosupresif dapat menjadi pendekatan efektif dalam mengendalikan perkembangan tumor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk sel T memainkan peran sentral dalam pengawasan dan pengungkapan tumor.
melalui pengenalan antigen spesifik tumor atau TAA. Namun, kemampuan sel T untuk menjalankan fungsi efektornya sering terganggu oleh lingkungan mikrotumor. TME yang terdiri dari sel stroma, pembuluh darah, sitokin, dan berbagai jenis sel imun lainnya seringkali bermanfaat imunosupresif. Interaksi langsung antara sel T dan elemen-elemen TME dapat menyebabkan penurunan aktivitas sel T melalui berbagai mekanisme termasuk ekspresi molekul penghambat seperti PD-L1 oleh sel tumor dan sel stromal. Next. Untuk sel B memiliki peran yang kompleks dalam lingkungan mikrotumor dan respon imun terhadap kanker. Dalam konteks kanker, sel B bersifat protektif melalui produksi antibodi, antitumor, dan stimulasi respon imun adaptif. Namun mereka juga dapat mendukung perkembangan tumor dengan memproduksi faktor imunosupresif seperti IL-10 atau berkontribusi pada pembentukan jaringan stroma yang melindungi sel tumor. Sel tumor dapat mempengaruhi fenotipe dan fungsi sel B melalui sekresi eksosom dan sitokin seperti transforming growth faktor beta. Eksosom ini sering mengandung RNA dan protein yang mengatur kembali jalur sinyal dalam sel B untuk mendorong imunosupresi dan mendukung perkembangan tumor. Next. Untuk neutrofil. Neutrofil dapat mengalami polarisasi menjadi dua tipe, yaitu N1 atau antitumor dan N2 atau protumor. Neutrofil tipe 1 biasanya hadir pada tahap awal tumor dan berperan dalam mendukung aktivitas imun antitumor. Dengan menghasilkan sitokin, inflamasi seperti TNF-A dan IFN-Y sebaliknya. Neutrofil tipe 2 dipromosikan oleh sinyal-sinyal imunosupresif dari TME seperti TGF, B, dan yang mendukung angiogenesis, metastatis, dan imunosupresi lokal. Interaksi antara neutrofil dan sel tumor dalam TME juga dipengaruhi oleh interaksi dengan komponen imun lainnya. Misalnya, neutrofil dapat berinteraksi dengan limfosit T dan makrofag untuk memodulasi respon imun. Neutrofil diketahui dapat menekan aktivitas limfosit T sitotoksik melalui pelepasan arginase dan ROS yang menurunkan efektivitas imunitas adaptif terhadap tumor. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu ada eosinofil. Ini merupakan jenis sel darah putih, memainkan peran penting dalam sistem kekebalan tubuh untuk melawan parasit multiseluler dan infeksi tertentu. Di dalam mikrolingkungan tumor, eosinofil mengeluarkan berbagai mediator larut dan molekul efektor yang dapat memiliki dampak signifikan terhadap regulasi imun. Oleh karena itu, eosinofil dianggap sebagai sel efektor dan modulator imun yang kuat dalam mikrolingkungan tumor. Meskipun infiltrasi eosinofil dalam tumor telah diketahui sejak lama, peran mereka dalam TME ini menarik perhatian yang lebih besar. Setelah memasuki tumor, eosinofil dapat mempengaruhi perkembangan tumor melalui dua mekanisme utama, yaitu interaksi kompleks dengan limfosit dan interaksi langsung dengan sel tumor. Eosinofil ini sangat responsif terhadap berbagai rangsangan dan dapat
segera melepaskan mediator larut yang tidak hanya dapat mempercepat pertumbuhan tumor tetapi juga mendorong angiogenesis dan remodeling matriks yang berpengaruh dalam perkembangan tumor. Kemudian ada sel mass. Sel mass ini berperan penting dalam interaksi antara inflamasi dan sel tumor yang menghasilkan mediator proangiogenik baik konvensional maupun non konvensional yang berperan vital dalam mengatur angiogenesis tumor. Kepadatan MC pada tumor ganas pada manusia berkorelasi erat dengan angiogenesis tumor. Salah satu mediator angiogenik yang paling efektif yang dilepaskan oleh MC adalah tryptase. Tryptase ini adalah sebuah protease yang merangsang endotel pembuluh darah manusia dan mendorong proliferasi invasi serta metastasis sel tumor melalui mekanisme paraktrin. Dan selain perannya dalam angiogenesis, MC juga mempengaruhi respon imun bawaan dan adaptif. MC ini mengekspresikan berbagai reseptor seperti reseptor miriptol 1 hingga 7, 9 dan reseptor FC yang terlibat dalam pertahanan kekebalan penghalang mukosa. Selain itu, MC menarik berbagai sel imun seperti neutrofil, eosinofil, sel TCD8+, dan limfosit pembuluh alami. Dengan cara melepaskan mediator inflamasi atau sitokin dari butirannya. MC juga berperan dalam merangsang sel dendritik atau DC, mempresentasikan agiten melalui molekul MHC kelas 1 atau 2 dan mendukung angiogenesis. Sel mass ini biasanya adalah sel imun bawaan yang berada di jaringan untuk mengatur peradangan dan homostasis. Namun sel ini juga berkembang di stroma tumor pada berbagai jenis kanker manusia. Pengaruh kepadatan MC terhadap prognosis ini bervariasi tergantung pada jenis dan stadium tumor. Kepadatan MC yang lebih tinggi dapat dikaitkan dengan hasil yang baik atau buruk karena MC mempengaruhi proliferasi sel, kelangsungan hidup, angiogenesis, invasi, dan metastasis dalam mikrolingkungan tumor. Sel mass yang terkait dalam tumor mempengaruhi melalui interaksi dengan sel-sel yang menyerang. Meskipun peran MC dalam TM semakin dipahami, fungsi mereka sebagai modulator dalam TMI masih belum sepenuhnya jelas dan menjadi topik penelitian. Kemudian yang terakhir yaitu sel pembuluh alami. Sel pembuluh alami ini adalah limfosit, sitoksik yang secara alami dapat mengenali dan menghancurkan sel tumor, menjadikan pilihan yang menjanjikan untuk terapi kanker. Kemudian transfer sel NK autologus atau alogenik telah berkembang sebagai pendekatan terapi yang potensial. Namun lingkungan mikrotumor dapat mengganggu fungsi fenotip, aktivasi, dan kelangsungan hidup sel yang menyebabkan kelelahan. Untuk mengatasi hal ini, strategis aktivasi menggunakan sitokin atau analognya menyebabkan analognya telah diuji untuk meningkatkan persentase aktivasi dan aktivasi sitolitik sel ini. Kemudian berbagai upaya sedang dilakukan untuk memaksimalkan potensi antitumor sel NK dalam mengatur klinis, mengingat peran mereka sebagai sel efektor potensial dalam imunoterapi kanker berbasis sel. Pendekatan ini mencakup
ekspansi sel NK dalam skala besar untuk transfer adaptif, menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas sel NK, kemudian mengarahkan sel NK untuk melawan sel tumor dan mengatasi sinyal penghambat yang membatasi efektif sel NK. Kemudian pelepasan respon imun terhadap fitur khas kanker yang mendukung perkembangan tumor dan metastasis. Sel NK yang berperan sebagai sel efektor utama dalam imunitas bawaan sangat bervariasi di lingkungan mikrotumor mereka, sehingga menjadikan target penting untuk terapi. Kemudian pengembangan sel CAR NK yang dapat mengarahkan sel NK untuk menargetkan sel tumor yang mengandung antigen spesifik menawarkan kemajuan signifikan dalam pengobatan kanker. Sel CAR NK memiliki potensi untuk digunakan sebagai sel CAR universal tanpa memerlukan pencocokan atau paparan sebelumnya terhadap antigen tumor tertentu. Uji klinis tersebut menunjukkan bahwa sel kanker NK dapat menjadikan imunoterapi anti kanker yang siap digunakan, memberikan alternatif baru dalam pengobatan kanker.